Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. 765-766. Segera menjelaskan. Bab 765. Lari, mengapa kamu tidak lari? Selin Hua berkata sambil tersenyum. Landon Shen berpikir, bagaimana saya bisa lari jika Anda mencubit saya? Dia tidak berani berbicara, wajahnya agak jelek, dan jika kecurangan seperti itu terjadi, Selin Hua mungkin memiliki hidupnya sendiri. Tuan Istana benar-benar buta. Dia sebenarnya mengira kamu adalah orang yang jujur. Aku tidak berharap memiliki kebajikan yang sama dengan Yang Tongtian. Selin Hua memarahi, dengan mata membunuh di matanya. Tuan Istana, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Aku kebetulan mandi di sumber air panas sebelumnya, dan aku kebetulan melihatmu di sini, jadi aku bersembunyi di bawah air karena takut salah paham, Landon Shen segera menjelaskan. Apakah menurutmu Tuan Istana ini akan mempercayai retorika Anda? Selin Hua menamparnya dengan telapak tangan, mengenai dada Landon Shen. Puff. Landon Shen terbang dengan mulut terbuka dan berdarah. Sial, ini benar-benar sial. Selin Hua bergegas maju dan melampiaskannya dengan keras. Kekuatannya tidak setingkat, Landon Shen benar-benar tidak tahan, dan segera dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak. Tidak ada yang berani menghina raja, kamu yang pertama. Jika kamu tidak memukulmu sampai mati hari ini, ibuku tidak akan bernama Hua. Wajah Selin Hua sedikit bengkok. Nyonya-nyonya, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong, bunuh aku jika kamu memilikinya. Landon Shen mencibir, tetapi dia tetap tidak bisa mengalahkannya, jadi dia memarahi. Apakah kamu berani memarahiku? Suara Selin Hua melonjak 8 derajat lebih tinggi, dan dia bergegas dengan pemukulan keras lainnya. Segera, Landon Shen berbaring di tanah seperti anjing mati, hidung dan wajahnya bengkak, tidak ada tempat yang baik. Pelacur ini benar-benar kejam. Tapi Selin Hua baru saja memukulnya dengan kejam, dan tidak bunuh diri. Basis kultivasi dari alam transformasi roh Selin Hua di tahap tengah, mudah untuk membunuh Landon Shen. Landon Shen tidak akan berpikir bahwa pihak lain menunjukkan kebaikan, wanita ini tetap berguna. Setelah pemukulan, Selin Hua akhirnya merasa lega dan dengan dingin mendengus, astaga, Tuan Istana bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu ingin kamu menyembuhkan racun berbahaya di tubuhku, aku akan membiarkanmu pergi. Benar saja, sama seperti dugaan Landon Shen. Memikirkan hal ini, Landon Shen tidak takut menjadi sombong lagi, dia berkata dengan menghina, ingin aku menyembuhkan bahaya. Ya, kau berlutut dan memohon padaku. Sombong. Selin Hua menginjak perut Landon Shen. Landon Shen mendengus, dan kemudian mencibir, jika kamu membiarkan Yilian pergi, aku akan membantumu menyembuhkan racun berbahaya, kalau tidak diskusi akan dihindari. Selin Hua berpikir bahwa memaksa Landon Shen membuatnya tunduk dengan patuh. Tetapi saya tidak menyangka lelaki ini memiliki sedikit tulang punggung, jadi segalanya akan sedikit sulit untuk ditangani. Selin Hua memikirkannya, lebih baik menyepakatinya terlebih dahulu dan membiarkan anak ini menyembuhkan kegelisahannya. Selama Yilian dan Landon Shen masih dalam pesona Gunung Kunlun, dia tidak bisa menangkap mereka dengan kemampuannya. Ya, selama kamu menyembuhkan racun berbahaya di istana ini terlebih dahulu, aku akan melepaskanmu dan Yilian, Selin Hua berkata dengan wajah dingin. Landon Shen mencibir diam-diam di dalam hatinya. Wanita ini benar-benar menganggap dirinya bodoh. Landon Shen sudah punya rencana di dalam hatinya. Dia hanya berpura-pura menjadi orang bodoh. Oke, Tuan Istana, jangan bohongi aku. Sebagai penguasa istana-istana gadis giok, istana ini cukup jelas, Selin Hua berkata dengan wajah serius. Dia berkata begitu, tetapi dia mencibir di dalam hatinya, berpikir bahwa semua orang yang berlatih adalah jahat dan licik, jika dia benar-benar menyimpan sumpah pedangnya di dalam hatinya, aku tidak akan hidup hari ini. Oke. Tapi aku punya permintaan. Kamu harus membiarkan aku dan Yilian bertemu sebelum membantu Tuan Istana Liao Yin. Kata Landon Shen. Selin Hua berpikir sebentar, permintaan ini tidak terlalu banyak, dan hanya setuju, ya. Besok pagi, kamu datang ke kamarku, dan aku akan membiarkan kamu bertemu Yilian. Setelah keduanya mencapai kesepakatan,
Selin Hua berbalik dan pergi, dan dengan santai memerintahkan dua murid Yin Yang Sekte untuk membawa Landen Sen pergi. Landen Sen semua terluka oleh Selin Hua. Kedua murid perempuan tidak tahan melihat mereka. Mereka berdua dengan hati-hati membawa Landen Sen ke gua di gunung belakang. Setelah membawa Landen Sen ke gua, dua murid wanita juga pergi. Batuk-batuk. Landen Sen batuk seteguk darah saat dia merasakan sakit yang tajam di seluruh tubuhnya. Nyonya-nyonya, suatu hari, aku akan membuatmu berlutut dan menjilat jari kakimu. Keluhuran Landen Sen tidak bisa hilang. Setelah kutukan, Landen Sen duduk tegak, bermeditasi dan mendapatkan kembali luka-lukanya. Hanya setelah sehari semalam. Pagi-pagi sekali keesokan paginya, luka Landen Sen benar-benar pulih. Pada awalnya dia hanya terluka oleh kulit dan otot, bukan luka serius. Gadis di Selin Hua juga berbelas kasih, karena dia ingin Landen Sen mengobati racun berbahaya, jadi dia tidak bisa mengurus hidupnya jika sulit mengalahkan Landen Sen. Berdiri, menggerakkan tubuhnya, Landen Sen bangkit kembali dengan darah. Saat itu subuh, dan dia tiba di kamar Selin Hua sesuai jadwal. Harus dikatakan bahwa kamar tidur Selin Hua adalah bangunan paling indah yang pernah dilihat Landen Sen, loteng giok putih, dan permata. Sangat cantik, tetapi tidak norak. Landen Sen berjalan ke pintu loteng, mengetuk, dan berkata langsung, "Maaf, saya Landen Sen." "Masuk." Suara dingin Selin Hua datang dari pintu. Landen Sen mendorong pintu dan melihat Selin Hua duduk di sofa lembut di depannya dan bermeditasi dengan mata terpejam. Selin Hua membuka matanya dan melihat bahwa luka Landen Sen benar-benar sembuh. Dia sedikit terkejut, pria yang bau ini pulih terlalu cepat, bukan? Jika saya mengetahuinya kemarin, saya harus mengalahkannya sedikit lebih keras. Namun, ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa pria bau ini memang sangat ahli dalam keterampilan medis, yang membuat Selin Hua diam-diam bahagia, dan Landen Sen mungkin benar-benar menyembuhkan racunnya yang berbahaya. Istana Guru, sesuai kesepakatan kemarin, kamu harus membiarkan aku bertemu Yilian, kata Landen Sen dengan tenang. Ikut aku. Selin Hua mendengus dingin dan berjalan menuju bagian belakang loteng. Landen Sen segera mengikuti. Melewati taman yang ditanami bunga dan rumput, ke kamar tidur, Selin Hua membuka pintu. Di kamar tidur, Yilian mengenakan gaun biru, segar dan indah, dan penampilannya seperti kemarin. Mengetahui dari mulut Selin Hua bahwa Landen Sen akan datang pagi ini, Yilian terjaga sepanjang malam, menunggu dengan cemas di kamar, dan akhirnya menunggu Landen Sen. Kasihan sekali. Landen Sen sangat gembira. Saudara Lang. Mata Yilian berbinar dan jatuh ke pelukan Landen Sen. Kasihan sekali, Selin Hua tidak menggertakmu, kan? Landen Sen sedikit bersemangat dan bertanya dengan tergesa-gesa. Begitu dia mendengar ini, wajah Selin Hua menjadi hitam. Dia ingin memegang Yilian di telapak tangannya, bagaimana dia bisa menggertaknya. Aku baik-baik saja, saudaraku, kamu baik-baik saja. Wajah Yilian yang lembut mengalir dengan air mata. Sebelumnya, dia mendengar bahwa Feng Luan telah memberitahu tentang berita Landen Sen, dan dia mengetahui bahwa Landen Sen telah memprovokasi Yang Tongtian, penguasa gerbang Yin Yang. Dia sangat khawatir, tetapi Landen Sen akhirnya muncul di depannya tanpa insiden. Melihat keintiman keduanya, hati Selin Hua sangat cemburu, dan hatinya sangat tidak seimbang. Master Istana, saudari junior dan saya sudah lama tidak bertemu, dan kita perlu membicarakan masa lalu. Haruskah Anda menghindarinya? Landen Sen bertanya sambil tersenyum. Bab 766, This is embarrassing. Wajah Selin Hua dingin, pria bau ini semakin berani, dan dia bahkan tidak menempatkannya sebagai ketua istana gadis giok di matanya. Setelah memikirkannya, Landen Sen tidak bisa hidup selama beberapa hari, jadi dia membuatnya melompat untuk sementara waktu. 10 menit untukmu. Setelah berbicara, Selin Hua melayang. Landen Sen diam-diam melirik keluar jendela, dan akhirnya menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa Selin Hua benar-benar telah pergi. Seseorang dengan identitas Selin Hua secara alami meremehkan untuk menguping pembicaraan antara Landen Sen dan Yilian. Xiao Lian, apakah Selin Hua melakukan sesuatu kepadamu selama waktumu di istana gadis giok? Landen Sen bertanya dengan khawatir. Wajah Yilian memerah, kadang-kadang, dia tidak pindah ke saya. Apa? Wanita itu terlalu abnormal.
Wajah Landen Sen berubah gelap, dan suasana hatinya agak buruk. Kakak Lang, jangan terlalu banyak berpikir, Selin Hua adalah seorang wanita, dan dia tidak bisa melakukannya padaku. Kadang tidak terlalu banyak, hanya sedikit menjijikkan, kata Yi Lian lembut. Yah, tidak apa-apa, Landen Sen mengangguk. Kakak Lang, kamu, Selin Hua tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Yi Lian bertanya dengan tergesa-gesa. Aku baik-baik saja sekarang, tapi kurasa sesuatu akan segera terjadi. Ekspresi Landen Sen agak jelek. Ada apa? Apakah Selin Hua benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi? Yi Lian mengerutkan kening dan bertanya. Landen Sen mengatakan semua hal yang telah terjadi, termasuk hal yang diminta Selin Hua untuk mengobati kejahatan. Aku khawatir sekali aku menyembuhkan Selin Hua, dia akan merasa percaya diri, dan dia tidak akan membiarkan kita pergi, Landen Sen mengerutkan kening. Yi Lian mengertakkan gigi dan berkata, malam ini, Selin Hua akan mengadakan pertemuan di aula utama Istana Gadis Giok. Kita dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Bisakah kamu menyelinap di malam hari? Tanya Landen Sen. Seharusnya tidak ada masalah, bisik Yi Lian. Ini baik. Landen Sen sekarang tidak memiliki pilihan yang baik, tetapi kuda mati sebagai dokter yang masih hidup. Alasan utama adalah bahwa kekuatan Selin Hua terlalu kuat, dan ada gunung-gunung yang tertutup salju di dekatnya, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka mudah ditangkap. Apapun yang terjadi, Anda harus mencobanya terlebih dahulu. Landen Sen merasa bahwa Selin Hua tidak akan bunuh diri, paling-paling dia akan dipukuli oleh wanita ini lagi. 10 menit berlalu dengan cepat, Selin Hua mendorong masuk dan berkata tanpa basa-basi, waktunya telah tiba, nama keluarga adalah Sen, tolong tinggalkan aku dengan cepat. Landen Sen harus mengucapkan selamat tinggal pada Yi Lian, bangkit dan meninggalkan kamar. Ketika dia tiba di lobi, Selin Hua bersenandung pelan, oke, Landen Sen, orang-orang juga membiarkanmu melihatnya, dan kau harus memperlakukanku dengan diam-diam sekarang. Perawatan racun berbahaya sangat rumit, tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan. Master Istana, tolong beri saya 2 hari untuk persiapan, kata Landen Sen ringan. Marga itu Sen, jangan main-main untuk istana ini. Aku akan memberimu 2 hari. Jika kamu berani menemukan alasan setelah 2 hari, jangan salahkan tuan istana ini karena kejam. Selin Hua berkata dengan dingin. Kelopak mata Landen Sen berkedut, dan dia segera berkata, jangan khawatir, Tuan Istana, saya pasti akan membantu Anda menyembuhkan racun berbahaya dalam 2 hari. Keduanya berbicara sebentar, dan Landen Sen meninggalkan kamar Selin Hua. Tidak mungkin, Landen Sen memutuskan untuk membawa Yi Lian untuk mencoba melarikan diri di malam hari, atau cepat atau lambat dia akan diperankan oleh wanita Selin Hua. Pada siang hari, Landen Sen masih bermeditasi dan beristirahat di gua. Ngomong-ngomong, dia menggambar peta istana gadis Giok dan mencari jalan keluar yang lengkap. Sebelum di Gunung Bliss, Landen Sen bisa terbang langsung dengan sayap layang yang meluncur. Tapi asterisk tidak, angin di sini sangat kuat, dan arah angin tidak pasti. Jika Anda dengan terburu-buru menggunakan sayap peluncur layang, Anda mungkin akan mati. Metode ini tidak mungkin, dan Landen Sen dan Yi Lian hanya bisa melarikan diri dari pintu depan. Pada pukul 8 malam, malam itu gelap dan berangin. Selin Hua mengumpulkan semua tetua dan murid Jade Girl Palace untuk mengadakan pertemuan di aula utama untuk membahas ranah rahasia hutan hantu berkabut. Landen Sen menyelinap keluar dari gunung belakang dan menjatuhkan 2 wanita pengadilan yang menjaganya. Istana Gadis Giok kosong, dan sebagian besar murid pergi ke aula untuk rapat. Landen Sen menyembunyikan napasnya, menyelinap ke istana gadis batu giok, dan pergi ke pintu kamar tidur Selin Hua. Pada saat ini, Yi Lian juga menyelinap keluar dari kamar. Keduanya akhirnya bertemu. Kakak Lang. Yi Lian sedikit bersemangat. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Baik. Landen Sen mengambil Yi Lian, dan menyelinap keluar dari gerbang depan istana gadis giok sesuai dengan rute yang telah direncanakan sebelumnya. Sebelum saya berjalan keluar dari pintu masuk utama Jade Girl Palace, saya mendengar suara dingin Selin Hua dari depan. Malam ini, saya tidak tahu kemana Tuan Sen akan membawa Nona Yi Lian. Landen Sen dan Yi Lian terkejut, mereka melihat Selin Hua berjalan perlahan dengan gaun merah, dengan tatapan mengejek di wajah mereka yang cantik.
Ini sangat memalukan. Landen Sen tiba-tiba tersenyum dengan acuh tak acuh, menatap langit berbintang yang bersinar di atas gunung yang tertutup salju, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, sejak saya muda, adik perempuan dan saya sangat suka berjalan di tengah malam. Tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari, dan adik perempuan serta saya akan datang. Asteris berjalan-jalan, saya tidak berharap bertemu dengan Raja Istana. Kau yakin ini jalan-jalan? Selin Hua mendekat lagi. Jantung Landen Sen melompat, dan kemudian dia tersenyum, tentu saja, pemandangan yang indah ini benar-benar indah. Ah! Bulan bersinar di depan tempat tidur, diduga beku di tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang cerah, dan menundukkan kepalanya untuk melewatkan kota kelahirannya. Tidak ada tempat tidur di sini, Selin Hua tersenyum dingin. Landen Sen berkeringat di dahinya, dan segera batuk, memasang ekspresi melankolis, dan berkata, langit terbang ke awan, jadi beraninya kau memanjat pemandangan indah bulan purnama. Istana yang dingin adalah obat yang bagus untuk Gui Chun, yang akan mengobati hatiku dengan air mata. Selin Hua tertegun, tetapi dia tidak berharap pria yang bau ini memiliki bakat sastra yang baik. Istana ini tidak ada di sini untuk mendengarkan puisimu. Sudah terlambat, kemana kamu pergi? Wajah Selin Hua dingin. Landen Sen menggigit kulit kepalanya dan berkata, kakak perempuanku sedang jalan-jalan. Ngomong-ngomong, apakah kepala istana juga keluar untuk berjalan-jalan? Aku tidak akan keluar untuk berjalan-jalan, aku khawatir kamu sudah melarikan diri. Selin Hua tersenyum dingin, melangkah maju, dan menendang Landen Sen pergi. Landen Sen terbang selusin meter dan jatuh ke tanah. Yilian, kemarilah. Selin Hua menarik Yilian kembali dengan satu tangan. Tuan Istana, maafkan aku dan Landen Sen, aku mohon. Teriak Yilian. Melihat Yilian menangis seperti ini, Selin Hua tidak tahan, tapi dia masih menggertakkan giginya, mengejutkan Yilian dengan pisau tangan, dan memeluknya. Selin Hua merasa bahwa Landen Sen adalah binatang buas, dan dia bahkan memata-matai dirinya di kamar mandi. Yilian mengikuti pria bau ini, dan sama sekali tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Begitu Landen Sen bangkit dari tanah, Selin Hua bergegas, meninju dan menendang lagi. Kali ini pemukulan bahkan lebih buruk. Wajah Landen Sen bengkak seperti kepala babi, dan dia tidak bisa bangun setelah dipukuli. Sen, kali ini istana ini akan menyelamatkanmu, kali aku berani kabur, ibuku akan mengebiri kamu. Selin Hua mengancam. Rumput. Landen Sen mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun wanita ini tidak akan bunuh diri, dia mungkin benar-benar dapat melakukan hal semacam itu.